Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uus Al-Fajar dengan NIM 112111151. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu sebagai berikut. Baik, materi yang pertama adalah ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, yaitu orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Adapun manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, yang pertama ada al-khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua adalah tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga adalah al-amnu, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Lalu manfaat yang keempat adalah al-barokah atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Dan yang keenam ada al-jannah atau surga. Selanjutnya ada ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama, ia telah mengenali asma Allah, sifat Allah, serta af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam penciptaan dan terbesar dalam kehidupan alam ini. Lalu ciri yang kedua yaitu ia menunjukkan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia menunjukkan sikap ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup. Lalu yang ketiga, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa. Yang keempat, dia sabar. Yang kelima, dia berdakwah. Dan yang keenam, dia membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Selanjutnya ada figur teladan ma'rifatullah. Yang pertama tentunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Selanjutnya ada sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama yaitu akal sehat, yang kedua para rasul, dan yang ketiga ada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua yaitu melalui metode Islam dengan dalil nakli dan akal. Lalu cara yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam berupa dugaan dan hawa nafsu. Baik, materi selanjutnya yaitu ada al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang pertama yaitu al-fusuku atau fasik. Yang kedua ada al-kubru atau kesombongan. Yang ketiga ada az-zulmu atau kejoliman. Yang keempat ada al-kadzibu atau dusta. Yang kelima ada kasrotul ma'ashi atau berbuat banyak maksiat atau durhaka. Yang keenam ada al-kufru atau ingkar. Yang ketujuh ada al-irtiyab yaitu ragu-ragu. Yang kedelapan ada al-fasadu atau fasad. Yang kesembilan ada al-jahlu yaitu kebodohan. Yang ke-10 ada al-inhirab yaitu penyimpangan. Dan yang ke-11 ada al-ghaflah yaitu kelalaian. Materi selanjutnya yaitu al-adilah ala wujudillah, yakni eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu tak terbantahkan. Yang pertama ada dalilul fitri
atau dalil fitrah. Yang kedua ada adalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga ada adalilul akli atau dalil yang diperoleh dari akal. Yang keempat ada adalilul nakli atau nas. Yang kelima ada adalilul tarikh, yaitu dalil sejarah. Materi selanjutnya yaitu tauhidillah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat-Nya. Mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah, tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Adapun makna-makna dari tauhidillah yaitu yang pertama rububiyatullah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah taala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Lalu yang kedua yaitu mulkiyatullah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Yang ketiga yaitu goyatan atau satu-satunya yang dituju. Yang keempat yaitu ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Maknanya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Materi selanjutnya yaitu al-hayah fi jiyali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah dengan zat atau esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Lalu as-sifat dan al-asma. Lalu yang ketiga dengan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma wa sifat. Yang kedua ada rububiyah. Yang ketiga ada mulkiyah, dan yang keempat ada uluhiyah. Lalu yang ketiga yaitu rangkuman kalimat la ilaha illallah. Nah, inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Serta yang keempat yaitu akan mencapai kehidupan yang baik. Baik, materi yang terakhir yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Maknanya yaitu peniadaan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penetapan bahwa menyembah itu hanya diperuntukkan kepada dan bagi Allah saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.